Oke, teman-teman, gimana udah bisa ya? Cek cek, suara saya kedengeran nggak ya? Dengeran, Pak. Oke, sip. Kita lanjutkan tadi. Sudah banyak yang apa namanya setoran, ada yang perlu diperbaiki, ada yang sudah paham ya. Saya share screen dulu. Nah, kita perlu eh, memahami selain dari kemampuan untuk mengedit template yang ada, kita juga nah ini kita juga harus memahami yang namanya cocok apa enggaknya, gitu ya. Contoh tadi saya lihat siapa ya? Oh, ini Bu Sri udah ada belum ya, Bu Sri? Bu Sri Nurdania udah ada belum ya? Saya ambil contoh kasus ya. Jadi di sini Bu Sri Nurdania. Nah, di sini Bu Sri ini memasukkan gambarnya yang sudah dihapus background. Ya, saya ulang. Bu Sri memasukkan gambarnya ini yang sudah dihapus background. Sehingga eh, pas masuk ke bingkai, ini namanya bingkai ya, yang apa bangun datar yang bisa dimasukkan gambar itu namanya bingkai. Nanti ada bangun datar yang tidak bisa dimasukkan gambar, namanya bentuk atau shape kalau di Microsoft Word ya. Nah, sebaiknya saran saya kalau memang kita ingin memasukkan gambar di bingkai, maka yang dimasukkan adalah bukan foto yang sudah dihapus backgroundnya, tapi foto yang memang masih ada backgroundnya, ya, seperti ini. Nah, ini kan masih ada backgroundnya ya, si Pak Danur ya, masih backgroundnya. Jadi eh, latar hijaunya si desain awal itu eh, tertiban gitu. Ya, kalau tadi Bu Sri Nurdania itu modelnya ini apa namanya eh, latar hijaunya tuh akhirnya kelihatan karena Bu Sri tidak memakai background di fotonya, gitu ya. Sip. Kemudian ada tadi siapa lagi ya yang saya perlu perbaiki ya. Tadi ada itu. Oh, bukan. Eh Odin, bukan. Ntar ya saya cari dulu ya. Tadi ada yang perlu diperbaiki soalnya. Tapi saya lupa di mana. Nah, ini contoh lah, boleh lah. Ini sebagai contoh. Nah, oke, ini Bu Yuli Setiani. Ada? Bu Yuli Setiani. Nggak ada ya. Ini nanti bisa dilihat rekamannya. Eh, jadi teman-teman sebelum memasukkan gambar, kalau memang ada gambar setelah dimasukkan itu terpotong, maka teman-teman sebaiknya apa namanya, mengukur dulu gambarnya. Contoh ya, saya ulang lagi, saya masuk lagi ke tanpanya. Nih, jadi kalau saya masukkan gambar yang ini saya masukkan gambar ini yang ini, set gitu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kan yang terjadi kan kepotong ya, gambarnya tuh kepotong gitu. Nah, supaya nggak kepotong, maka yang saya lakukan adalah saya klik gambarnya supaya supaya gambar yang nggak terpotong di kepala, maka daerah bawahnya saya potong nih. Kayak gini, tet gitu. Ya, saya potong, baru saya masukkan. Nah, oh masih kepotong dikit.
Nah, saya potong lagi ya ke atas lagi. Saya masukin. Nah, baru udah nggak terpotong ya wajahnya, baru saya masukkan. Gitu. Sip. Jadi sebelum dieksekusi ke lobangnya, ke kotak, ke bulatnya atau kotaknya nanti itu harus dilihat dulu hasil akhirnya tuh kayak gimana nanti baru kita lepas si jari kita. Gitu ya. Sip. Nah, itu yang perlu saya perbaiki. Sama juga nih si Pak Dika ya. Pak Dika juga sama. Ini sayang kepotong capingnya, apa sih namanya? Tuh pala apa topi petani gitu ya. Bu Santi nanya apa nih Bu Santi? Koreksi nomor Pak agak susah saya. Oke. Jadi koreksi nomor ya, ini jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Jadi begitu klik. Nah, supaya kelihatan, Bapak Ibu bisa men-zoom dulu, di zoom dulu dengan cara dua jari, ya dua jari dibuka, gitu, di zoom. Ya jangan satu jari, tapi di dua jari. Zoom besar, zoom kecil gitu ya, zoom in, zoom out gitu ya. Nah baru kita geser. Nah geser itu satu jari. Gini, gini ini ya. Dan kita kan belum biasa nih, buat teman-teman yang belum biasa, kayak gini caranya. Nah di zoom dulu, baru diklik dua kali sampai dia terblok semua. Di blok manual juga boleh. Sip, baru kita ganti nomornya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, atau misalnya kehapus seperti yang Bu Santi ya. Ini misalkan kehapus gitu. Ya, kehapus gitu kan. Ya udah, tinggal kita tambahkan teks baru. Di bawah sini, ya, di bawah sini ada menu teks. Ya, di samping elemen, ada desain, ada elemen, ada teks gitu kan. Kita klik teks, lalu kita klik yang tambahkan subjudul. Kita klik tambahkan subjudul. Kita tulis deh nomornya, gitu ya. Nah, ini kan terlalu besar nih. Kita klik, kita geser, ya, seperti ini. Baru kita ukuran kita sesuaikan yang cocok, gitu. Sip. Nah, kalau ternyata di bawahnya eh, kurang nggak tebel gitu ya, yang di atas nggak harusnya nggak tebel. Alhamdulillah. Nah, ini bisa kita lihat di sininya ada format ya, yang di bawahnya itu ada yang format, bisa kita klik. Nah, ini B ternyata boldnya cek. Nah, ternyata boldnya teraktivasi ya. Kita klik boldnya supaya nggak teraktivasi. Nah, gitu. Oke. Saya lihat ya. Kalau ini diaktifasi, maka dia tebal. Kalau dia di non-aktifasi, dia tipis. Kayak gitu. Sama seperti Microsoft Word biasa. Kalau sudah, kita hapuskan. Nah, ini besarnya kita bisa sesuaikan aja. Sip. Gitu ya. Ini itu untuk mengedit huruf per huruf. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah merubah detail dari teks. Apa aja yang bisa diubah detail dari teks? Pertama, kita klik teksnya ya. Misalkan belajar, kita klik ya. Nah, begitu kita klik, maka menu di bawah ini berubah nih. Menu di bawahnya berubah. Oke, kalau kita klik di luar bebas, nah ini adalah menu utama. Begitu kita klik kata belajar, maka menu editnya, edit untuk huruf atau kalimat. Sip. Yang pertama bisa kita lakukan editnya adalah jenis huruf atau yang disebut dengan font. Ya, dengan font kita klik. Nah, ini ada berbagai macam font yang bisa dipilih untuk mengganti font yang sekarang. Font yang sekarang itu berarti impact ya. Nah, kita klik yang Canvas Sans, itu dia akan berubah seperti ini. Open Sans berubah seperti ini. PT Sans seperti ini. Ya, dan selanjutnya gitu ya. Kalau memang belum ada yang cocok juga, kita bisa klik yang panah atas. Ini padahal udah banyak ya. Kalau ternyata memang oh nggak ada yang bagus nih gitu kan, klik aja yang panah ke atas. Nah dia nanti akan
menimbulkan seluruh pilihan huruf yang ada. Ya, kalau nggak ada juga sih keterlaluan ya. Udah ratusan ratusan jenis huruf. Kalau nggak ada mah keterlaluan. Jadi kita contoh seperti ini. Nah, yang miring ya, kita ke atasin dikit seperti itu. Nah, ini adalah yang pertama bisa kita edit untuk huruf-hurufnya. Berikutnya yang bisa kita ubah adalah ukuran font, ukuran huruf ya. Tadi kita pelajari mengecil dan membesarkan huruf bisa dengan cara menekan dan menggeser bola-bola di pinggir-pinggirnya ya. Seperti ini. Saya tekan nih yang bulat pinggir kanan atas. Nah, ini bisa diubah untuk kecil dan untuk besar. Gitu ya, yang bulat ujung kanan atas. Tapi bisa juga dengan cara kita mengubah ukuran pakai yang menu bawah. Ya. Yang menu bawah kita klik ukuran font. Nah, di sini ada bolanya nih, bola penunjuk. Kita bisa ke kiriin, ke kiri. Dia akan menjadi kecil. Ke kanan, dia akan menjadi besar. Gitu ya. Disesuaikan aja. Oke. Nah, setelah itu, apalagi yang bisa kita edit untuk huruf, yaitu warna. Ya, warna bisa kita edit. Nah, warna ini macam-macam ya, ada di sini ya. Kalaupun nanti ternyata kurang, kurang banyak pilihan warnanya gitu, nah, kita mau yang lebih apalah, lebih oke. Nah, ini bisa klik yang tanda plus. Ya, paling kiri ada tanda plus, diklik. Nah, bola-bolanya ada dua yang bisa digeser, yaitu bola yang ada di garis dan bola yang ada di kotak atas gitu ya. Misalnya kita pengen menggerakkan bola yang di garis, kita begini. Nah, bolanya kita geser. Dia akan sesuaikan dengan posisi bolanya. Kalau di hijau berarti dia hijau, biru dia berarti biru gitu ya. Sip. Nah, setelah kita geser bola yang bawah, kita juga bisa menggeser bola yang atas. Ya, bola yang atas itu yang mana? Yang ini, yang di kotak atas. Nah, ini kita bisa geser nih, yang di dalam kotak atas ya. Gitu. Kita lihat aja perubahan yang terjadi di huruf belajarnya. Dia akan menjadi sesuai dengan posisi bolanya, gitu ya. Jadi ini kayak kayak banget untuk jenis warna. Teman-teman nggak akan kekurangan jenis warna. Kalau kekurangan sekali lagi keterlaluan gitu ya, karena kita bisa merubah-rubah warnanya sesuai dengan pergeseran dari bolanya. Ini udah full banget kerennya lah untuk pewarnaan. Oke, selanjutnya selain warna, kita bisa mengubah format. Ya, format. Ada format yang hurufnya bisa ditebelin gitu, yang B gitu kan. Kayak tadi ini misalkan yang telepon kita klik, ini bisa ditebel, jadi bold gitu ya. Terus kita bisa miring, kita bisa garis bawah, kita bisa coret. Nah, coret ini misalnya kalau kita pengen membuat harga ya, membuat harga diskon, harga aslinya kita coret. Nah, ini pakai harga coret namanya. Oke, kita kembalikan lagi. Ini silakan dicoba masing-masing ya seperti Word pada umumnya. Lalu kalau memang apa untuk huruf yang banyak, kalimat yang banyak hurufnya seperti yang di sini ya, yang di konsultasi pertanian kami siap dan seterusnya, ini bisa memilih untuk yang teks paragraf ya, yaitu bisa pinggir rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Ya, sama seperti Word aja gitu. Sip. Nah, itu yang bisa dilihat di format ya. Seterusnya adalah kita masuk ke efek. Ya, masuk ke efek. Misalnya saya klik yang belajar ini ya. Yang belajar, saya mau kasih efek. Maka efek ini banyak banget nih modelnya. Ya. Teman-teman bisa cek satu persatu ya, yang tidak ada, yang bayangan, yang timbul, yang berongga, splice, kerangka. Kerangka ini di pinggir-pinggirnya tuh ada garis ya, ada garis echo.
glitch, neon, dan latar belakang. Nah, yang sering saya pakai ada dua ya, yang kerangka dan yang latar belakang. Apa sih bedanya? Kenapa sih saya sering pakai? Jadi saya sering pakai itu kalau yang kerangka ini bisa kita klik lagi. Ya, jadi begitu kita klik gitu ya, ini efek. Kita pertama kita klik dulu nih hurufnya yang mau kita efek gitu ya. Lalu kita klik efeknya yang menu di bawah. Nah, baru kita timbul nih ininya. Nah, kalau kita mau mengganti warna dari kerangka luar huruf-hurufnya itu, ini kan kerangka luarnya kan warna hitam ya. Yang belajar tuh, kalau kita besarkan, nah ini kan ada, oh bukan hitam, apa sih, kayak ungu gitu ya. Nah, ini kan warnanya warna ungu gini nih. Si apa yang di pinggiran hurufnya gitu kan. Nah, kita bisa ganti. Kita klik lagi yang di menu di bawah, jadi klik lagi dua kali gitu kan. Nah, warna ini kita bisa ganti. Yang ungu kita ganti. Oke, kita ganti misalnya dengan putih gitu ya. Sip, gitu. Nah, selanjutnya misalnya ternyata kalau kita kecilkan, misal gitu ya, terlalu tebal, maka ketebalan kerangka huruf kita bisa kurangin kayak gini. Gitu. Kalau kurang tebal kita bisa seperti itu. Ya, terserah teman-teman eh, merasa indahnya desain itu gimana. Gitu ya. Nah, itu yang kerangka. Berikutnya, kalau latar belakang gimana? Kalau latar belakang, ini saya kosongin dulu ya, si kerangkanya. Kita pilih yang latar belakang. Nah, ini. Latar belakang artinya di belakang huruf itu ada blok ya, ada blok. Kalau kita klik lagi, nah blok ini pun bisa diubah warnanya. Misalnya saya mau warna warna bloknya adalah oranye gitu ya, atau warna apa enaknya ya? Warna warna hijau aja deh, misal gitu kan, misal. Oke, nah setelah itu saya pengen nggak terlalu tebel banget bloknya. Ini saya geser nih yang apa? Yang sebarkannya. Jadi dia nggak terlalu tebel banget. Udah habis, kelengkungannya juga sama bisa gitu ya, bisa jadi kotak, bisa melengkung kayak gitu. Nah, transparansinya ini bisa untuk si apa si blok belakang itu jelas banget atau samar-samar gitu. Nah, ini kayak gini. Sip, ini salah satu gunanya efek blok atau background dari huruf. Misalnya kalau kita ketemu latar belakang desainnya itu bukan warna gelap. Nah, itu biasanya bingung tuh untuk timbulin hurufnya. Nah, solusinya dengan cara pakai model latar belakang gitu ya. Tapi karena ini desain awalnya itu warna gelap, hijau gelap, maka cukup pakai yang kerangka aja. Ya. Karena dia gelap juga, kerangkanya saya pilih yang agak ini ya, yang agak terang warna putih aja. Seperti itu. Sip. Nah, itu model-model apa namanya? Mengedit kalimat atau mengedit kata gitu ya. Nah, berikutnya yang teman-teman juga harus tahu adalah bagaimana kita mengedit gambar gitu ya. Salah satunya adalah kita gambar dulu deh, mana gambar? Misalnya ini deh. Punten ya Pak Teddy ya, saya jadiin praktek ya. Nah, ini gambar ini nih, ini bisa kita hilangkan latar belakangnya, ya, hilangkan latar belakangnya. Tapi menghapus latar belakang itu ya, ini hanya untuk fitur Pro. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai Canva berbayar ya, ini baru bisa menggunakan fitur ini penghapus latar belakang. Jadi di bawah sini ada penghapus LB, ya itu ada tanda mahkota ya, berarti dia hanya untuk fitur Pro. Ini kita klik. Nah, gini, dia hilang tuh latar belakang, tinggal orangnya aja, gitu ya. Nah, ini bisa kita taruh di mana aja, gitu. Sip, saya taruh di sini, gitu ya. Oke, nah memang saya sarankan teman-teman sebaiknya punya ini sih, punya Canva berbayar ya.
Karena kan kalau teman-teman nanti mau promosi kan untuk usaha masing-masing banyak dibanding ngedesain sendiri kan, lebih baik ngedesain apa mengubah template dari si Canva aja. Jadi nggak terlalu lelah gitu, nggak banyak waktu yang terbuang. Jadi kalau ngedit sendiri dari kertas kosong, dari lembar kerja kosong itu lelah banget. Apalagi kalau belum biasa, buang-buang energi gitu ya. Sip. Nah, dan juga fitur Canva terlalu banyak, termasuk fitur Canva terlalu banyak kalau kita cuma gratisan, nggak akan terpakai gitu, yang fitur-fitur canggihnya. Sip ya. Nah, berikutnya apalagi yang bisa kita eh, pelajari, yaitu misalnya saya pengen eh, posisinya si gambar Pak Teddy ini dia ngalingin ngalingin hurufnya. Ini kan huruf di depan Pak Teddy ya. Sekarang saya pengen si Pak Teddy berada di depan hurufnya. Oke, ini mah cuman supaya belajar aja ya, bahwa kita punya yang namanya fitur posisi. Ya pertama kita klik dulu gambarnya, yang mau kita tentukan posisinya. Kita geser menunya ke sini sampai ke belakang. Nanti ada posisi nih. Ya, posisi kita klik. Nah, di sini kan kita pengen maju ya, pengen maju posisinya supaya si Pak Ted ini menghalangi kata belajar dan digital. Oke, kita majukan sekali dulu. Oh, udah ketutup nih si belajar. Tapi digitalnya belum ketutup, kita majuin lagi. Nah, seperti itu. Sip. Nah, sebaliknya, misalkan saya punya gambar nutupin begini, saya pengennya gambar ini di belakang huruf aja. Ya udah berarti kita mundur aja. Mundur sekali, baru digitalnya yang timbul, kita mundur sekali lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman silakan disesuaikan kebutuhan. Posisi komponen yang kita klik itu mau di depan siapa atau mau di belakang siapa. Ya, ini bisa buat gambar dan juga bisa buat huruf ya. Jadi bebas-bebas aja. Oke. Nah, apalagi yang bisa dioprek-oprek di gambar, kita bisa mengubah yang namanya eh, kanan kirinya. Nah, contoh, saya punya gambar seperti ini. Nah, gini nih misalnya ya. Saya pengen dia berubah posisi nih dari ngadep kanan menjadi ngadep kiri. Saya geser penuhnya. Nah, ini nanti ada balik ya. Ada balik menunya yang panah melengkung gitu. Saya klik balik, lalu saya klik balik horizontal. Nah, gitu. Kenapa harus saya balik? Karena kalau posisi awal tadi, dia pakai tangan kiri. Oke, dia pakai tangan kiri. Nah, di Indonesia nggak oke kalau pakai tangan kiri. Apalagi sekarang si beliau ini sedang ngomongin umroh gitu kan. Maka nggak oke banget kalau pakai tangan kiri. Nah, supaya dia posisi tangan kanan, saya balik posisinya. Nah, sekarang jadi tangan kanan. Sip ya, itu salah satu solusinya. Apalagi kalau nanti saya bikin flyer yang ada Ka'bahnya. Posisi si orangnya misalkan membelakangi Ka'bah gitu. Nah, itu nggak oke. Maka saya akan balik posisinya sehingga menghadap Ka'bah. Itu akan lebih oke. Sip ya. Nah, itu salah satu yang bisa digambar. Apalagi ya yang digambar bisa juga dengan yang namanya apa? Transparansi ya. Transparansi. Misalkan teman-teman sudah menggunakan fitur penghapus latar belakang nih misalnya gitu ya. Saya hapus latar belakangnya. Gini kan. Terus kita maunya dia ini ngebayang aja gitu. Nggak nggak berwarna tegas gitu ya. Nah, ini bisa kita bikin transparansi. Nah, dengan kita klik, kita geser sampai ada transparansi. Kita klik transparansinya. Nah, ini bisa dikurangi nih. Tet. Nah, dia jadi kayak bayang-bayang, kayak penampakan gitu. Ya, kapan gunainnya tergantung situasi saat teman-teman lagi ngedesain. Ya, nggak seluruhnya ini dipakai gitu ya, nggak selalu dipakai. Jadi misalkan lagi apa, lagi memang dibutuhkan, ya pakai gitu ya. Contoh,
Contohnya saya punya status gitu ya. Punya status yang mana ya bisa ditunjukin ya. Tanggal tanggal ini kali ya. Bentar ya. Tanggal ini. Ini status WA tanggal. Oh ya, sabar. Saya mau. Jadi teman-teman kadang kita tuh, misalkan saya kan sudah banyak orderan untuk membuatkan status ya. Nah, teman-teman nanti bisa nyari uang nih dengan kalau bisa Canva. Jadi bisa jualan ke orang-orang yang dia usaha, dia butuh status setiap hari, tapi dia nggak bisa Canva. Nah, itu tawarin aja. Ini saya buatin deh statusnya tiap hari. Nah, nanti bayarnya berapa? Apa 150 sebulan atau 300 sebulan? Cuma terserah teman-teman ya. Nah, kan dia banyak nih modelnya. Kalau kita satu-satu itu kan ribet niatnya, maka untuk kita bisa melihat secara keseluruhan, kita kecilin posisi melihatnya. Jadi teman-teman bisa gerakan dua jari, ya dua jari kita kecilin, tet, jadi gitu, ya pelan-pelan kita kecilin. Jadilah kita melihat keseluruhan dari desain di kerjaan ini di proyek ini. Nah, jadi itu nggak capek geser-geser ke kiri gitu ya. Nah, kita bisa lihat begini. Oke, sip ya. Jadi itu salah satu kegunaan dari mengecilkan. Coba saya tuh pengen bahas yang tadi ya, yang masalah transparansi ya. Ada nggak ya di sini? Nah, kayak gini lah. Misalnya eh, model kayak gini ya, model kayak gini. Ini kan saya posisinya di sini nih. Kalau saya pengen menggunakan transparansi, ini bisa saya pakai nih, karena kan dia biar agak terlalu nggak. Jadi biru eh, hawa birunya itu tetap tetap ngefek gitu, bisa dikurangin. Nah, itu itulah gunanya dari transparansi. Sip, dipahami teman-teman? Gitu ya. Nah, itu untuk teks udah, untuk gambar udah. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang mengunggah, mengunggah, apa, mendownload, sorry ya, mendownload. Tapi sebelum mendownload kita coba dulu deh bikin judul ya, kan kita belum bikin judul tadi. Nah, contoh ini, balik ke sini. Ini yang harus kita lakukan supaya nggak bingung ya, supaya kita bisa melihat yang mana kerjaannya tadi ya, gitu kan? Kita akan memberi judul. Ini kan banyak banyak yang udah kasih judul ya. Ada nanti yang belum kasih judul gitu. Nah, kita bingung kalau mau nyari lagi. Nah, supaya nggak bingung, kita kasih judul. Caranya di atas tuh ada titik tiga ya. Jadi ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah, ada kayak dialog, ada ubah rasio, nah ada titik tiga di atas. Oke, diklik di atas. Nah, nanti sekarang kita belajar untuk mengubah judul. Kita klik, nah 10 menit lagi close lagi nih. Nggak apa-apa ya. 10 menit lagi Pak, memang sudah selesai waktu kita. Di sini kata belajar kita ganti misalnya belajar bareng digital gitu ya. Nah, gitu. Nah, setelah kita sudah ganti judulnya, untuk memverifikasi judul yang baru, kita turunin aja. Kita turunin. Dah, selesai. Itu judulnya sudah berubah. Oke, kita coba cek. Kita klik titik tiganya lagi. Nah, udah ya, udah berubah ya. Yaitu sudah belajar bareng digital. Ya, ingat ya itu. Jadi setiap desain saat kita selesai harus diberi judul supaya kita nyarinya gampang. Berikutnya, kita pengen mendownload. Teman-teman bisa download dengan pakai yang tanda panah bawah ya. Yang di bagian atas itu ada tanda panah bawah, ada tanda panah atas tuh. Kalau teman-teman klik tanda panah ke arah bawah, maka semua yang ada di lembar kerja ini akan ter apa itu namanya terdownload ya. Mau itu ada 2 halaman kayak, mau itu 10 halaman kayak akan terdownload semua. Tapi kan kadang yang kita perlu download kan nggak semua ya. Kayak tadi kerjaan saya kan misalnya ini total tuh ada 29 halaman. Padahal yang saya perlukan cuman yang Aprianto aja. Nah, masa ya saya mesti download semua, gitu kan? Kan nggak perlu, misalnya gitu. Maka caranya adalah
kita klik yang tanda panah ke arah atas, ya yang di atas kanan atas, yang di ujung kanan atas, kita klik yang panah ke arah atas. Setelah itu kita klik unduh, ya. Setelah itu kita pastikan jenisnya dulu, jenis filenya apa. Kalau kita sekedar cuman pengen gambarnya aja untuk kita share di status WA, share di Facebook segala macam, nah ini boleh JPG atau PNG, ya. Boleh JPG atau PNG. Tapi kalau kita pengen eh, ngasih ke temen gitu atau pengen cetak di percetakan, maka kita pilih yang jenis cetak PDF. Ya, cetak PDF kita pilih. Nah, ini untuk dikirim ke percetakan. Kalau dikirimnya yang yang PNG atau JPG tadi akan pecah, ngeblur gitu. Tapi kalau cetak PDF dia akan besar kapasitas megabyte-nya. Nah, selain memilih jenis downloadnya, teman-teman juga bisa memilih halaman yang mau di download. Klik pilih halaman ya. Nah, gini. Nah, tinggal dipastikan yang mana yang mau di-download. Apakah halaman 8 atau halaman berapa, gitu ya. Nah, untuknya gampangnya gimana? Misalkan tadi lupa gitu. Tadi halaman berapa ya? Ya gini aja. Kita kecilin lagi. Kita lihat di sini. Oh, di sini halaman 16 gitu ya. Berarti kita bisa langsung buka seperti ini. Kita klik yang tanda panah ke arah atas. Kita klik unduh. Kita klik pilih halaman. Kita pilih halaman 16. Oke. Atau kalau tadi kan kita sedang buka langsung ya. Kalau memang kita sedang buka langsung halamannya, maka di sini kita klik ini, halaman saat ini. Kayak gitu. Ya, gampangnya begitu kalau satu halaman aja ya. Tapi kalau beberapa halaman tinggal kita klik beberapa halaman yang memang ingin di-download 16, 17, 18 misalnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya cuma butuh yang 16 aja, berarti saya selesai, baru langsung saya unduh. Nah, biarkan dia bergerak dulu. Kalau memang banyak gambarnya atau megabyte-nya besar, maka proses unduhan ini makin lama. Tapi kalau satu aja itu cepat. Ini udah selesai nih. Kalau udah timbul seperti ini, berarti udah selesai. Kita ke galeri cek, udah ada belum? Di galeri, oh, belum ada ya? Nah, oh belum ada. Tapi sudah ada kalau begini. Oh, lagi ngambek deh kali ya. Oke, kita ulang aja deh. Ulang, unduh. Oh, PDF pantesan. Kita butuh PNG ya. Kalau PDF kan nggak ada di galeri ya. Nah, kita unduh. Nah, kalau udah begini, udah selesai, kita lihat di galeri, udah ada ya. Seperti itu. Jadi pastikan tadi, kalau cuma untuk ada di galeri dan bisa disebarkan ke status WA dan lain-lainnya, tinggal jenisnya PNG atau JPG. Seperti itu. Oke. Oh, satu lagi. Tadi ada yang nge-share ke saya, tapi ternyata nggak bisa dibuka. Nge-share link, tapi ternyata nggak bisa dibuka. Nggak tahu siapa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau nge-share link ya, nge-share link untuk orang lain buka, misalnya, teman-teman klik yang tanda panah ke arah atas, lalu teman-teman bagikan tautan. Nah, sebelum dibagikan, teman-teman pilih dulu nih yang ada tanda gembok ya, tanda gembok hanya Anda yang dapat mengakses, ini diklik dulu, lalu diklik yang paling terakhir, ya, yang punya tautan. Setelah itu baru salin tautan ke halaman, nah, baru dikirim ke grup atau ke teman yang mau dikirim. Seperti itu. Oke, begini ya. Teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini ada mau ditanyain 5 menit terakhir atau 4 menit terakhir sebelum mati ini zoomnya otomatis otomatis. Pak, tadi kan waktu PDF nggak bisa dilihat di galeri. Itu kita Hmm, kalau kirim terus lihatnya di mana, Pak? di file Bu, Oh, di di file. file nanti ada manajemen file itu ada. Hmm. Baik. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Sip. Nah, jadi teman-teman tinggal praktek ya untuk
sementara ini kan masih Canva beginner nih. Nanti untuk yang mediumnya dan advance-nya kita ketemu di kelas lainnya lagi. Sip. Nah, pesan saya teman-teman silakan upayakan materinya tetem tetekam apa nih? Terekamkan Pak. Oh, nah itu yang saya belum tahu. Mudah-mudahan kerekam ya. Tuh. Soalnya tadi sih saya udah klik rekam, tapi apakah apa jadi apa enggak karena tadi terputus ya. Mudah-mudahan jadi. Nanti kalau jadi saya masukkan di YouTube dulu baru saya share ke teman-teman. Kalaupun nggak jadi, tenang aja ada pertemuan-pertemuan lain kok. Ya materinya sudah lengkap juga, gitu ya. Nah teman-teman, saya saranin untuk mengupayakan Canva Pro ya. Kalau udah serius mau berkarya, membuat flyer, membuat apapun seperti itu, pastikan di Canva Pro. Nah kalau yang mau murah itu ada di saya. 60.000 itu 6 bulan. Ya, 60.000 6 bulan. Kayaknya 10.000 per bulan untuk bisa memakai fitur Canva bukan hal yang mahal ya, lebih mahal beli seblak ya. Gitu. Tapi memang karena ini sangat murah, jadi ada usaha yang perlu teman-teman lakukan sekitar 3 minggu sekali itu berganti berganti tim. Saya tunjukin dikit ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi nanti ini yang namanya tim tim Akmals ya, kelihatan nggak? Ada yang namanya tim Akmals. Nanti per 3 minggu kita akan berganti tim. Nah, gitu. Jadi ganti tim, ganti tim, ganti tim, ganti tim terus setiap kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Ya. Jadi itu pengorbanan kita karena kita pakai yang gabungan, yang murah seperti itu. Kalau mau yang mahal, yang sendiri ya nggak apa-apa juga kalau nggak salah kemarin tuh 700.000 ya setahun. Nah, kalau mau yang murah tapi agak sibuk dikit, ganti-ganti tim, nah itu boleh 60.000 selama 6 bulan gitu ya. Oke, itu informasi dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami. Jangan lupa berpraktek terus, belajar terus. Untuk teman-teman yang ada di grup yang berbayar, nanti saya akan coba upayakan rekamannya ya, seperti itu. Oke, sampai bertemu lagi di besok. Ada kelas affiliate pertama, yaitu konsep dasar affiliate marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu